Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas hukum sengketa tanah dalam perspektif ekonomi syariah. Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sengketa tanah sering terjadi di tengah masyarakat. Sengketa dapat muncul karena perebutan hak kepemilikan, warisan, jual beli yang tidak sah. Islam mengakui hak kepemilikan seseorang atas tanah selama yang diperoleh melalui cara yang halal. Hak tersebut wajib dihormati oleh setiap orang. Mengambil atau menguasai tanah milik orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang zalim yang dilarang. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang melarang umat Islam mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Hukum perjanjian di Indonesia, khususnya berkaitan dengan tanah, diatur dalam beberapa peraturan utama. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, buku nomor 3 tentang perikatan, pasal 1233 hingga 1456. Ini adalah dasar hukum perjanjian secara umum di Indonesia. Jadi, bagaimana aturan hukum bekerja dalam kasus sengketa tanah yang dijadikan taman? Bayangkan, sebuah kasus Pak Budi memiliki sebidang tanah dan membuat perjanjian sewa dengan Pak Dani. Dalam perjanjian, tanah tersebut akan digunakan sebagai lahan parkir usaha. Namun, dalam perjalanannya, Pak Dani secara sepihak mengubah tanah itu menjadi taman bunga dan menutup akses komersialnya. Tindakan Pak Dani ini dikategorikan sebagai wan prestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Berdasarkan pasal 1243 KUHP Perdata, pihak yang wan prestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Sebagai kesimpulan, hukum perjanjian memiliki peran vital dalam mengatur pemanfaatan tanah dan melindungi hak-hak para pihak. Perubahan fungsi tanah secara sepihak yang bertentangan dengan isi perjanjian merupakan bentuk wan prestasi yang dapat dikenai sanksi hukum. Baik dalam hukum perdata nasional maupun dalam perspektif syariah Islam, perjanjian adalah ikatan suci yang wajib ditaati. Melanggarnya bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga berdampak moral dan spiritual. Adapun saran yang kami sampaikan, pertama, buatlah perjanjian secara tertulis dan autentik di hadapan notaris untuk memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Kedua, cantumkan klausul penggunaan dan larangan ahli fungsi lahan secara eksplisit dalam akta perjanjian. Ketiga, daftarkan hak atas tanah Anda ke Badan Pertanahan Nasional demi kepastian hukum. Keempat, utamakan musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Dan kelima, konsultasikan setiap perjanjian yang menyangkut tanah kepada ahli hukum atau notaris terpercaya. Demikian video edukasi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.